Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini izinkan kami kembali akan kabarkan informasi terkait dengan ASN tentang regulasi yang baru saja menjadi prioritas dalam Prolegnas tahun 2023, yaitu tentang revisi atau rancangan dari Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ya. Nah, di sini ada hal yang cukup penting yang teman-teman guru honorer dan honorer teknis secara keseluruhan, tenaga honorer di instansi pemerintah, terkait dengan jabatan-jabatan mana yang akan diakomodir dalam perubahan UASN tersebut. Pasal-pasal yang menyangkut pengangkatan tenaga honorer ini menjadi ASN atau PNS tanpa tes ini telah mencantumkan profesi ataupun jabatan-jabatan yang bisa diangkat menjadi ASN atau PNS. Jadi yang kami sampaikan ini bersumber dari website resmi dari DPR RI ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, di mana di sini dalam program legislasi nasional prioritas atau memang peraturan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, di sini memang muncul ya teman-teman, coba bisa dicek secara mandiri oleh teman-teman secara pribadi. Ini tentang RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, tanggal update pembahasan itu di tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, kemudian kita juga bisa cek di mana sampai di mana alur dari pembahasan dari rancangan undang-undang tersebut. Kita bisa lihat di sini bahwa RUU tersebut itu sudah sampai di pembicaraan tingkat yang pertama. Nah, setelah itu baru kemudian pembicaraan tingkat kedua, barulah selesai RUU tersebut. Nah, usulannya memang sudah lama, namun pembahasannya itu intensif dilakukan tiap tahun, dan di tahun ini tahun depan maksud kami, tahun 2023 itu juga masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2023. Nah, kami telah dapatkan yang kita juga bahas di video sebelumnya tentang isi dari rancangan undang-undang ASN ini, perubahan atas UASN. Itu kami telah sampaikan ada 6 poin penting terkait dengan bagaimana nanti mekanisme pengangkatan dari tenaga honorer menjadi ASN atau PNS tanpa tes. Itu ada 6 poin pentingnya. Nah, penjelasan lebih rinci dari rancangan undang-undang ASN tersebut terkait dengan tadi jabatan-jabatan apa yang nantinya memang masuk di dalam perubahan RU ini yang akan diangkat secara langsung tanpa tes, tentunya dengan mekanisme 6 poin ya yang kami sebutkan di video sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin ada yang bertanya apakah kemudian nanti memang RU ini akan disahkan, apakah mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat dengan dari yang pernah disinggung oleh Kemenpan RB, dalam hal ini Pak Menteri yang baru, Bapak Azwar Anas, di sini kita bisa lihat dari skenario yang memang ditawarkan dari fokus pemerintah dalam menyelesaikan tenaga honorer. Kita sudah tahu bahwa di tahun ini pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB juga sudah melakukan pendataan terkait dengan tenaga honorer. Nah, kita lihat kemarin ada 3 yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan penyelesaian isu honorer ini, dan kita lihat untuk skenario pertama adalah seluruh tenaga honorer itu diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, ini adalah skenario pertama. Jadi mungkin atau tidak RU tersebut disahkan, sangat mungkin. Karena dalam hal ini Kemenpan juga menyiapkan skenario yang merupakan langkah strategis dalam hal penyelesaian tenaga honorer. Nah, skenario pertama ini adalah mengangkat seluruh honorer menjadi aparatur sipil negara. Walaupun di sini dikatakan akan berdampak pada efisiensi anggaran dan semakin beratnya beban negara. Namun ketika RUU tersebut sudah bisa disahkan oleh DPR, artinya tidak akan ada lagi dalam hal ini ganjalan ya untuk bisa menyelesaikan tenaga honorer dengan cara mengangkat keseluruhan. Nah, teman-teman, jadi mungkin tidak untuk RU tersebut disahkan, sangat mungkin karena memang regulasinya tergantung di regulasi UASN tersebut. Kemudian kita lihat di sini untuk penjabaran dari tenaga-tenaga honorer yang memang nanti akan diakomodir, kita bisa temukan di rancangan penjelasan atas perubahan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, kita coba cermati dulu di sini untuk penjelasannya bahwa ketika nanti sudah disahkan, pengangkatan PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap, diselesaikan paling lambat 5 tahun sejak diundangkan UU tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Jadi misalkan nantinya kemudian di tahun 2023 disahkan dengan pasal pengangkatannya tanpa tes tersebut, maka mulai tahun 2023, 5 tahun setelah itu, maka honorer sudah selesai. Kemudian kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pengadaan pegawai ASN hanya bisa dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan perencanaan dalam bentuk penetapan kebutuhan. Nah, penetapan kebutuhan tentunya pemerintah bisa mengacu kepada kemarin yang sudah dilakukan oleh Kemenpan lewat BKN ya, tentang pendataan non-ASN. Nah, tentunya seluruh tenaga honorer sudah bisa masuk dalam database tersebut. Tentunya itu menjadi dasar dari penghitungan kebutuhan yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, karena dalam UASN itu rekrutmen dilakukan oleh pengangkatan dilakukan oleh
pemerintah pusat. Nah, untuk penjelasan pasal demi pasal kita bisa scroll ke bawah dalam dokumen RUU tersebut, draft ya, draft RUU. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa di pasal, sebentar kita coba lihat. Nah, ini di pasal 131A ayat A, kemudian ayat 1 maksud kami, kemudian ayat yang kedua. Di ayat yang pertama dijelaskan SK pengangkatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan untuk mengangkat seorang menjadi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, kepala satuan perangkat daerah, atau pejabat lainnya. Nah, di sini kan dijelaskan tentang pasal 3131A ini yang menyatakan tentang pengangkatan tenaga-tenaga tersebut menjadi ASN dengan SK. Nah, SK itu jelaskan seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi data adalah pemeriksaan kelengkapan administrasi. Nah, tentunya tidak ada tes, hanya kelengkapan administrasi yang akan divalidasi. Nah, kemudian dilakukan oleh siapa? Oleh BKN atau kementerian lembaga terkait. Kemudian ayat yang ketiga, nah ini teman-teman, yang akan kita menjadi inti dari video ini adalah bahwa di ayat yang ketiga itu dijelaskan tentang bidang fungsional administratif dan pelayanan publik yang seperti apa, yang memang nantinya bisa menjadi atau akan diangkat ya menjadi ASN tanpa tes. Kita bisa lihat ada di beberapa sektor. Yang pertama sektor pendidikan. Kita bisa lihat dari dosen, kemudian guru TK, guru kelas, guru penjas, guru seni budaya, guru agama, guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini untuk sektor pendidikan. Sampai tata usaha dan penjaga sekolah. Serta tenaga pendidikan lain. Kemudian sektor kesehatan. Dokter spesialis, dokter umum. Kemudian fisikawan, medis, dokter pendidikan klinis, dan seterusnya. Kemudian sektor administrasi dan teknis lainnya. Ini bisa teman-teman lihat sangat banyak. Pustakawan, auditor keuangan, pengamat hama penyakit, pengawas benih, dan seterusnya. Ini tenaga-tenaga administratif dan tenaga teknis ya. Kemudian sektor penyuluhan, ada penyuluhan pertanian, kemudian penyuluhan tenaga harian lepas, tenaga bantu pengendali organisme, penyuluh sosial, penyuluh agama, penyuluh kesehatan masyarakat, serta penyuluh lainnya. Nah, ini teman-teman sudah jelas jabatan-jabatan yang nanti akan diangkat jadi ASN tanpa tes dengan disahkannya rancangan undang-undang atas perubahan undang-undang ASN ya nomor 4 tahun 2014. Nah, ini teman-teman ya secara detail tentang jabatan-jabatan tersebut. Nah, semoga memang nanti ini akan segera direalisasikan, segera digelar untuk tahap finalisasi. Maksud kami adalah di tahap terakhir, yaitu tentang pembahasan prolegnas tersebut, yaitu pembicaraan di tingkat yang kedua. Semoga tahun 2023 memang segera disahkan tentang RUU tersebut. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap optimis teman-teman ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.